Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fahmi. Saya dari kelompok program Community Development. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang 5 langkah panduan merumuskan program Community Development. Langkah pertama, engagement. Engagement merupakan proses pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Langkah yang kedua, assessment. Assessment merupakan proses mengidentifikasi berbagai masalah dan kebutuhan serta potensi yang ada di masyarakat. Langkah ketiga, plan of action atau rencana aksi. Merupakan tahap mengenai perumusan rencana aksi atau tindakan yang dilakukan pada program tersebut. Langkah keempat, action and facilitation atau aksi dan fasilitas. Bisa juga dikatakan tahapan implementasi program. Merupakan tahap dalam pelaksanaan program yang telah disepakati bersama. Untuk langkah yang terakhir atau yang kelima, evaluasi and termination or reformation atau evaluasi, terminasi atau reformasi. Merupakan tahap terakhir di mana pada tahap ini menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Adam Juan Supriyanto, salah satu ketua Karang Taruna di salah satu daerah kota Cirebon, yaitu Pekalipan Utara. Oke Mas, untuk mempersingkat waktu, di sini saya punya beberapa pertanyaan nih Mas. Nanti Mas tinggal langsung jawab aja. Pertanyaan yang pertama adalah, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, program seperti apa yang dilakukan di desa Mas? Jadi gini, program yang kami lakukan salah satunya di bidang ekonomi, yaitu memberdayakan UMKM, seperti halnya para pelaku usaha dan home industry. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Seperti apakah bentuk program pemberdayaannya? Apakah pelatihan atau ada dana dari pemerintah untuk program tersebut? Yang pastinya itu ada dana dari pemerintah. Nah, dana pemerintah itu untuk meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana UMKM tersebut di daerah Pekalipan Kota Cirebon. Oke Mas, lanjut ya Mas ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Mas respon masyarakat dari Pekalipan Utara terhadap adanya program tersebut? Tentunya sangat disambut baik oleh masyarakat itu sendiri karena dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oh, seperti itu Mas. Lanjut ya Mas ke pertanyaan selanjutnya. Apakah program ini masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi berjalannya program tersebut? Ya, masyarakat ikut terlibat karena ini juga untuk kepentingan bersama dan untuk mensukseskannya perlu adanya keterbukaan. Oh, harus ada keterbukaannya Mas ya, biar prosesnya terlaksana dengan lancar. Iya, dan tidak adanya isu-isu di luarannya Mas ya. Bisa terbuka. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara Mas melaksanakan program tersebut? Terkadang masyarakat sulit untuk memahaminya. Jadi gini, cara kami melaksanakannya yaitu kami mendata dulu para pelaku UMKM tersebut. Ya. Lalu kami mengumpulkan, terus kami memberi penjelasan dan pembinaan tentang program UMKM tersebut. Oh, jadi mendata, mengumpulkan, menjelaskan, serta memberi pembinaan. Ya, seperti itu. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Menurut Mas, sejauh manakah pencapaian terhadap penyelenggaraan program tersebut? Sejauh ini programnya berjalan dengan cukup baik dan berhasil meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Pekalipan Kota Cirebon. Oke Mas, kayaknya segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih udah meluangkan waktu dan sudah mau menjawab pertanyaan dari saya. Iya Mas, sama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Gracia Rosalina dari IKOM E.
Nah, setelah apa yang sudah disampaikan oleh kedua teman saya, yaitu Ali Fahmi dan juga Arif Ramadan, di sini saya akan menyampaikan terkait hasil analisis atau kesimpulan dari 5 langkah community development terhadap wawancara yang sudah kami lakukan. Pada langkah pertama yaitu engagement. Pada tahap ini, pemerintah desa telah menentukan lokasi dan sasaran program tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan observasi secara langsung dan interaksi dengan masyarakat, seperti melihat bagaimana ketertarikan dan juga kesediaan masyarakat untuk menjalani program tersebut. Nah, menurut kelompok kami, pada proses ini atau pada langkah ini sudah berjalan dengan baik, yaitu ditandai dengan timbulnya ketertarikan dan minat masyarakat akan adanya program tersebut. Pada langkah kedua yaitu ada assessment. Pada tahap kedua ini, keterlibatan langsung masyarakat di dalam proses musyawarah dan juga diskusi dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan juga potensi. Menurut kelompok kami, pada langkah ini pun sudah berjalan dengan baik karena adanya koordinasi yang terjalin baik dengan masyarakat. Selanjutnya di langkah ketiga yaitu ada plan of action. Pada hasil wawancara tersebut, perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan cara musyawarah dengan masyarakatnya. Perencanaan ini membahas terkait kegiatan-kegiatan yang dirasakan perlu untuk dilakukan seperti terkait adanya pelatihan, kemudian peningkatan kapabilitas atau kemampuan ataupun keterampilan sumber daya masyarakat dalam program tersebut, dan penyebaran informasi serta penyadaran untuk melancarkan kegiatan tersebut. Adapun terkait pengawasan dalam berlangsungnya program tersebut, masyarakat juga ikut berpartisipasi. Nah, jadi menurut kelompok kami, proses pada tahap ketiga ini sudah berjalan juga dengan baik karena masyarakat secara partisipatif mengajukan dirinya masing-masing gitu. Lanjut pada langkah keempat yaitu ada action and facilitation atau bisa juga disebut sebagai tahap implementasi. Pada tahapan ini, program tersebut telah diterapkan sesuai dengan perencanaan yang sudah dimusyawarahkan dan juga disusun secara bersama-sama. Jadi kesimpulan atau menurut kelompok kami itu jadi proses pada tahap keempat sudah berjalan juga dengan baik karena sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya pada langkah terakhir yaitu ada evaluation and termination or reformation. Nah, pada tahap evaluasi pada program tersebut dilakukan dari mulai sosialisasi hingga pelaksanaan program tersebut berlangsung. Dan untuk tahap ini sudah dilakukan juga dengan baik karena seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber bahwasannya sudah cukup berhasil dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada tahap terminasi atau reformasi sendiri itu belum dikatakan selesai gitu menurut kelompok kami karena masih dalam proses pemandirian di mana mulai berkurangnya bantuan-bantuan dari penyokong dana. Nah, maksudnya di sini itu masyarakat atau ya sebagai penerima program tersebut itu belum bisa mandiri atau lepas dari dana yang ada dari pemerintah gitu ataupun juga penyokong dana lainnya seperti itu. Kurang lebihnya sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.